Assalamualaikum, hello everyone. Welcome back with me Zira, the most beloved presenter of Mugaru. So guys, I want you to know that everything in Mugaru is unique, but the uniqueness of Mugaru is special than the others. First, Mugaru gave us a lot of experience, so Mugaru is unforgettable. More than that, Mugaru is also luminous. As we know, Mugaru is so popular, so that's why it's called so impressive. And then, Mugaru has a lot of journalists, so that's why Mugaru is also quotable. And for the special one, Mugaru is also unbeaten, like me, because no one can copy me. And don't you see how excellent Mugaru students is? And that's because Mugaru is effective. So, are you looking for something unique? Then Mugaru is the key, not anything else. And finally, I'm Zira, the most beloved presenter of Mugaru. Keep smiling and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini adalah sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan, dan jika tidak ada yang bertanya maka siap-siap nanti ada hadiah sedikit. Ya, silakan, siapa yang mau bertanya? Langsung tunjuk ya. Asman dulu. Ya Allah. Hukumnya sholat kalau gak baca. Hah? Gak baca? Ya gak baca, niat gitu. Oh. Hukum kalau sholat gak baca. Jadi teman-teman sekalian, sholat itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama itu takbiratul ihram, setelah itu baca doa iftitah, setelah itu al-fatihah, baru ruku. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian pada sholat, nah ini untuk kondisional ya, maksudnya untuk yang keburu-buru. Misal ada kerjaan di kantor, nah itu mepet waktunya, teman-teman bisa pakai untuk seperti ini. Jadi takbir, doa iftitah, lalu baca surat al-fatihah, langsung ruku. Jadi nggak usah pakai bacaan surat pendek seperti itu. Soal jawab, Mas Azwan. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Bagaimana caranya agar doa kita terjawab oleh Allah? Oke, bagaimana caranya agar doa kita dijawab oleh Allah? Baik, jadi teman-teman, Allah itu ya mengabulkan doa kita itu ada 3. Yang pertama langsung dikabulkan. Contohnya kita meminta, ya Allah semoga saya mendapatkan mobil. Pada saat itu langsung dikasih mobil. Lalu yang kedua adalah dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah itu 2 kali lipat. Nah, contoh, Allah saya mau rumah yang sederhana, tetapi Allah memberikan rumah yang lebih besar kayak istana. Nah, itu juga bisa. Lalu yang ketiga dikabulkan untuk hari akhir. Maksudnya kayak pada saat dikabulkannya itu pada saat kelak di akhirat, seperti itu. Sudah terjawab? Siapa lagi yang mau bertanya? Tunjuk ya. Kenzo. Bagaimana jika kita saat sahur waktunya sudah habis waktu sahurnya, tapi makanan kita masih ada? Habis maksudnya udah azan? Ya, udah azan. Nah, teman-teman, batas puasa itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, jika kita misal makan mie, nah mau suapan pertama itu sudah azan, nah itu langsung dihentikan. Jadi makan langsung dihentikan.
Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas Deta. Ayo, saya tunjuk langsung ini, Mas Deta. Silakan. Kenapa kok pada hari Jumat kita disuruh membaca surat Al-Kahfi? Oke. Kenapa pada saat hari Jumat kita disuruh untuk membaca surat Al-Kahfi? Jadi nanti pada saat tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro itu ada suatu fenomena, yaitu Dajjal akan turun ke bumi, ya, ke bumi untuk menghasut manusia. Nah, fungsi agar kita membaca surat Al-Kahfi itu untuk agar kita nanti kelak pada saat hari kiamat itu tidak mendapatkan fitnah Dajjal. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Altaf. Bagaimana kalau kita sholat tarawih, tapi itu sholatnya itu tanpa witir? Jadi bagaimana hukumnya ya, hukumnya? Jadi sholat witir itu kehitungannya kan sunnah, jadi tidak apa-apa kalau tidak dikerjakan, tapi diusahakan itu dikerjakan. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cewek mungkin? Langsung tunjuk aja ya. Enggak. Oke. Kasada. Kalau misal kita waktu sholat itu mau doa pas lagi sujud, nah itu pakai bahasa Indonesia itu boleh atau enggak? Oke, jadi teman-teman, pada saat kita sujud itu apa aja doa yang diucapkan. Jadi doanya itu pada saat selesai sholat, jangan di dalam bacaan sholat, karena itu termasuk menambah-nambahkan gitu loh. Jadi menambah-nambahkan bacaan sholat. Jadi kalau mau berdoa itu pada saat selesai sholat. Jadi seperti itu. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Yang paling siap ya, saya tunjuk Aldan. Mengapa kita harus menghafal dan mengamalkan Al-Quran? Oke, ini saya artikan sebagai mengapa ya? Oke, mengapa? Teman-temanku sekalian, kita itu kan masuk ke zaman-zaman remaja. Kenapa kok kita harus menghafalkan Al-Quran? Harus menghafalkan Al-Quran dulu ya, baru menghafalkan Al-Quran, karena nanti kelak di akhirat itu orang tua kita akan mendapatkan istilahnya tuh apa ya, mahkota. Jadi untuk anak-anak yang tahfidz Quran itu nanti kelak orang tuanya akan mendapatkan mahkota. Nah, untuk mengamalkan, nah ini agak apa ya, istilahnya tuh agak seru ini. Jadi ada seorang ilmuwan itu dia ilmuwan itu non muslim ya, itu dia terbantu memecahkan mayat Fir'aun itu dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu dibuat ribu-ribuan tahun. Nah, karena hal itu maka ilmuwan ini tuh masuk Islam gitu. Jadi terbukti bahwa Al-Quran ini tuh bukan buatan manusia. Seperti itu. Dan di dalam Al-Quran itu juga terdapat perintah, larangan, dan perintah gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Pak, silakan. Iya.
Jadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya kita mau tidur, kita kan pasti selalu membaca doa yang bunyinya biasanya yang diajarkan kepada saya yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pada kata yang Bismika Allahumma ahya wa bismika amut dan wa bismikanya itu yang sebelum wa amut itu dihilangkan. Jadi kayak Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu kenapa? Apakah tidak mempengaruhi arti atau makna dari bacaan tersebut begitu? Terima kasih. Baik, aduh. Ini kan pertanyaannya apakah mempengaruhi? Itu sebenarnya saya kurang paham, tapi kemungkinan tidak seperti itu. Sudah terjawab? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin yang tunjuk paling siap aja. Mas Wahyu. Apa itu ayat sajadah? Sajadah. Oh, ayat sajadah. Oke. Jadi ayat sajadah itu setiap di ada surah apa ayat sajadah itu ada bagian-bagian surat dari Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat dari Al-Qur'an. Nah, setiap ada orang yang membacakan itu, kita disunahkan untuk bersujud. Jadi kalau misal pada saat kita sholat berjamaah itu biasanya imam akan memberitahu kayak saya akan membacakan ayat sajadah. Jadi nanti akan diimbau untuk sujud seperti itu. Ada yang tanyain lagi? Mungkin? Yang paling dekat dulu aja wes. Raka? Saat Ramadan kita memiliki hutang puasa. Nah, itu udah kelewat. Gimana cara kita membayar hutang itu? Maksudnya udah kelewatan Ramadan gitu loh. Saya kurang tahu Pak. Saya kurang tahu, tapi untuk membayarnya diusahakan sebelum Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan tahun depan gitu. Kira ada yang tanyain lagi? Raya. Kali dong. Apakah benar setiap ucapan atau perkataan kita adalah doa? Oke, jadi gini teman-teman, apakah ucapan adalah doa? Jadi saya ambil, jadi teman-teman, doa itu ada 3 golongan yang saya tahu itu akan doanya itu terijabah oleh Allah. Yang pertama adalah ketika seseorang sedang terzolimi. Jadi semisal si A itu dipukuli sama preman. Si A ini berdoa, ya Allah, semoga preman itu mendapatkan hidayah. Itu pasti dikabulkan. Atau sebaliknya, ya Allah, semoga preman itu kena azab. Langsung bisa kena azab. Lalu yang kedua adalah doa orang tua. Jadi teman-teman, kita jangan sampai meremehkan doa orang tua. Karena orang tua ketika marah itu sama halnya Allah itu marah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ini bukan terijabah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai golongan ini, yaitu orang pendosa yang dia itu doa sangat khusyuk sekali dan ingin bertobat. Jadi seperti itu. Itu Allah sangat menyukai golongan seperti itu. Sudah terjawab, Karaya? Siapa lagi yang mau bertanya? 2 kali nggak apa-apa ya Pak ya? Oh. Nah kan biasanya kalau misalnya kita nonton YouTube, itu misalnya kayak ada di videonya YouTuber itu ada kayak game, tapi itu dikumpulkan beberapa orang.
beberapa orang ini dari salah satu mereka akan dapat uang. Nah itu kan nanti kalau sisa 2 orang itu jadi bisa jadi kayak taruhan gitu. Itu termasuk judi atau enggak? Kurang tahu. Enggak ya. Jadi itu kan apa istilahnya lomba ya, ambil aja lomba kan. Jadi itu tidak berjudi gitu. Kecuali ya itu kan ambil aja kayak kompetisi kan. Jadi kayak berlomba itu tidak masuk berjudi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Susah. Kenapa ketika orang meninggal itu keseringan dibacakan Yasin? Padahal kalau pas Pak Nur jelasin tuh pernah Pak Nur bilang tuh katanya ya surat Yasin tuh gak ada hubungannya sama orang meninggal. Oke. Ini mungkin saya nggak berani menjawab, tapi ini mungkin istilahnya tuh kebiasaan. Ya, jadi ada setiap orang meninggal itu akan dibacakan surat Yasin. Jadi itu masuk ke kebiasaan. Tapi kalau apakah itu diwajibkan, saya kurang tahu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Tunjuk aja ya. Cesar. Bagaimana caranya mengetahui bahwa doa yang kita sampaikan ke Allah terjawab dan dikabuli? Oke. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi itu menurut kita. Jadi Allah itu kan mengabulkan 3 tahap ya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang 2 kali lipat, ada yang dikabulkannya kelak nanti. Jadi untuk tahu dikabulkannya atau tidak itu menurut kita sendiri seperti itu. Sudah terjawab? Oke. Ada yang tanyakan lagi? Dedeng. Perempuan ya, perempuan. Aisyah. Apa keistimewaan dari doa? Oke. Jadi teman-teman, doa itu doa itu saya ambil dibagi menjadi 2 ya, yaitu doa sebagai permohonan dan yang kedua adalah doa sebagai ibadah. Jadi doa sebagai permohonan itu ada seorang hamba yang emang doa itu diperuntukkan untuk hajatnya atau permohonannya, seperti ingin membeli ini atau ingin mendapatkan ini. Sedangkan untuk doa sebagai ibadah itu adalah doa yang diperuntukkan untuk hamba yang ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Sudah terjawab? Ada yang mau tanya lagi? Oke, Kak Cafia. Sebagai umat muslim kita kan dianjurkan untuk berzikir. Nah, di dalam kalimat zikir itu biasanya kita diwajibkan kayak untuk membaca kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Nah, itu sebenarnya kenapa kita harus di dalam rangkaian zikir tersebut ada kalimat tasbih, tahmid dan takbir gitu. Saya belum tahu gimana. Coba aja. Jadi zikir itu kan ada banyak, tapi kenapa kok kita diperuntukkan untuk membaca takbir, tasmi sama tahmid? Nah itu kembali lagi ke artinya. Jadi seperti itu. Sudah terjawab? Saya belum tahu Pak, jujur. Raya mau nanya, silakan.
Saya kurang. Tapi sebelumnya pertanyaan saya bukan tentang doa, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa. Nggak apa. Dan gini, pertanyaan saya kan dari kisah-kisah Nabi kita jadi tahu kalau Islam itu lebih dulu ada daripada agama Kristen. Tapi kenapa agama Kristen lebih banyak penganutnya daripada agama Islam, dan hal ini mengikatkan saya pada Muhammadiyah dan NU. Karena secara logika kan Muhammadiyah didirikan lebih dulu. Tapi kenapa NU itu lebih banyak penganutnya? Jadi gini, kenapa kita ambil Islamnya dulu atau Muhammadiyah dulu? Muhammadiyah dulu ya. Muhammadiyah dulu baru Islam. Jadi kenapa kok Muhammadiyah didirikan 1912 sedangkan NU maksudnya lebih mudah lah istilahnya. Jadi itu kembali di penyiaran, maksudnya disebarkannya ajaran itu. Nah, untuk agama Islam dan Kristen itu juga sama. Jadi orang-orang Kristiani ini tuh menyebarkan agamanya itu lebih cepat. Jadi dia menjajah untuk menyiarkan agamanya ini. Jadi seperti itu. Udah terjawab? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik ya, Kak, baik. Kan Allah kan itu sudah maha tahu ya. Kan berarti kan takdir kita kan sudah ada yang mengetahui atau Allah yang tahu. Nah, kalau takdir kan kita sudah ditetapkan. Untuk gunanya untuk berdoa itu untuk apa? Oke. Kita bahas tentang takdir dulu. Jadi kan teman-teman sudah tahu ya bahwa takdir kita itu yang menentukan Allah. Nah, tetap kalau kita jangan jauh-jauh doa deh. Kita ambil dari sholat. Nah, kita kan tahu takdir itu kan kita masuk neraka atau enggaknya, ya kan? Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, kenapa kok kita disuruh sholat? Ya agar kita itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk takdir itu yang tahu hanya Allah. Seperti itu. Udah terjawab apa belum? Sudah. Oke. Nahren. Sebelum ada NU sama Muhammadiyah, bacaan sholatnya menggunakan apa? Baca sholat menggunakan apa? Wah, saya nggak tahu. Karena saya tahu cuma Muhammadiyah. Bagaimana? Nggak tahu. Kalau sebelum ada Muhammad dan NU itu baca sholatnya apa? Bacaan sholatnya? Ya. Berarti seperti Muhammadiyah, kan ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin yang belum bertanya aja ya, ditunjuk ya. Menurut pandangan kamu ya, Dev ya, kalau ngelihat ada anak remaja lagi berdoa tapi dia sambil toleh-toleh, itu menurutmu kayak gimana? Baik. Jadi gini, teman-teman, doa, teman-teman tahu nggak doa itu apa? Jadi doa itu adalah situasi seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan guru saja itu harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, sedangkan kita di dalam doa itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta kita, itu guyonan atau toleh-toleh? Nah, jadi usahakan kalau kita berdoa, kalau kita benar-benar berdoa atau kita ingin sesuatu, itu usahakan dengan khusyuk. Karena nggak enak lah, masa kita dengan guru aja kita berkomunikasi dengan bahasa yang baik, bahasa yang formal istilahnya. Akan tetapi kita berdoa dibuat guyonan atau bercanda. Jadi seperti itu.
Bisa terjawab? Oke. Yang belum bertanya ya langsung ya. Kenapa penetapan puasa Ramadan dilakukan dengan menggunakan hisab? Oke. Kenapa? Duh. Saya kurang tahu, Pak. Kenapa Ramadan ditentukan dengan hisab? Dengan hisab? Dengan hisab kan hitung-hitungan ya? Iya. Kalau tidak kan sepertiga gitu. Iya. Kenapa? Oh, saya nggak tahu lagi, Pak. Karena nggak tahu ya? Iya. Oke. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi ya, kenapa Ramadan itu ditentukan melalui hisab? Hisab itu kan hitung-hitungan gitu. Karena bisa dihitung perputaran bumi tata surya itu stabil, konstan. Artinya nggak ada yang berhenti 1 detik pun atau berapa. Pokoknya semua ini apa namanya itu konstan, stabil gitu ya. Kalau ada yang berhenti sedikit saja, berarti sudah kiamat, saling bertabrakan. Berarti kalau semuanya sudah teratur seperti ini bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu sekarang udah canggih gitu loh. Kayak kita apa namanya sholat zuhur itu kan juga nggak melihat matahari kan? Sholat asar misalnya. Ayo kita lihat matahari dulu, matahari nggak pakai itu, semuanya pakai hitungan sudah. Cara gampangannya ini loh. 9 tambah 9 piro, Dev? 18. Kamu pakai kalkulator enggak? Kenapa? Karena udah pasti, kan begitu. Ya. Itu jawabannya ya. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Devadan. Wah. Ini cara kita untuk belajar ya. Belajar itu pergunakanlah kesempatan belajar itu yang sebaik-baiknya. Karena ini bentuk belajar supaya bisa jawab dengan spontan ya, tanpa ada rekayasa. Ada yang bertanya seperti itu. Minggu depan di hari Rabu Pak Lut tunjuk satu ya, yang di depan sini ya. Kalau tadi sudah Devadan, sudah laki-laki, sekarang perempuan, Cafia. Cafia untuk Rabu berikutnya. Kalau ditanya Cafia, rek tekok ini ojo gelem ya. Yo nono oh iya saya nanti tanya ini, tapi kamu bertanya yang lain gitu loh ya. Supaya latihan salah enggak apa-apa, karena apa, di sini kita latihan, nanti kalau ada yang melenceng-melencengnya nanti Pak Nur luruskan gitu loh ya. Oke, sampai di sini dulu Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.